Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa kembali lagi berjumpa walaupun dalam keadaan yang kondisi virtual. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat walafiat, dapat menjalani saum Ramadan ini dengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita masih tentang sholat. Terakhir kita membahas tentang Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum kita lanjutkan, saya izin share dulu kajian screen. Bahwa bulan Ramadan kita yakini, kita pahami ini adalah bulan yang sangat berharga. Dari waktu ke waktunya sangat berharga, detik-detiknya sangat berharga, sehingga kalau waktu yang sangat berharga itu kita lewatkan dengan begitu saja, ini akan menjadi bagi kita suatu kerugian, ya. Sayang untuk dilewatkan bulan Ramadan yang begitu berharga ini. Nah, termasuk juga sholat yang kita lakukan. Bahwa sholat yang kita lakukan ini sebetulnya merupakan bentuk doa dan zikir. Sholat yang kita lakukan itu tidak lain, isinya adalah doa dan zikir. Dan kita yakini sesuai dengan tuntunan Rasulullah bahwa doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan Allah kabulkan, permohonan ampunan diterima. Nah, dengan keyakinan yang seperti itu tentu saja kita sangat berharap dari apa yang kita sampaikan di dalam bacaan sholat, baik yang isinya doa atau isinya dzikir, semuanya diterima oleh Allah. Semuanya dikabul oleh Allah. Nah, itu yang kita harapkan. Namun masalahnya, apakah ketika kita mengucapkan bacaan yang ada di dalam sholat yang merupakan doa dan dzikir itu diterima oleh Allah? Bacaan itu apa yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh Allah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Karena kalau kita lakukan dengan tidak sesuai tuntunan, tidak ada jaminan seolah-olah. Karena ternyata di dalam surat Al-A'raf, surat 7, ya, ayat 55, ini tentang kaidah doa. Bagaimana kaidah doa itu, dan inilah yang menjadi jaminan doa kita diterima oleh Allah. Sehingga dengan diterima oleh Allah, ada kesempatan doa itu dikabul. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Rabb kalian. Tadarruan, dengan rendah diri, wa khufiyah, dan suara yang lembut, suara yang rendah. Ini merupakan perpaduan antara
apa yang diucapkan lahir maupun yang ada pada batin. Khufiyah, suara yang lirih itu yang muncul dari lahir. Tapi harus diiringi dengan tadarruan, dengan rendah diri. Jadi artinya hati harus ikut ketika doa itu disampaikan. Innahu la yuhibbu mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, apa maksudnya? Inilah batas-batas doa. Jadi kalau keluar dari batas-batas ini berarti melampaui batas dan Allah tidak menyukai. Nah, lalu kita lanjutkan ayatnya karena di sini juga merupakan tuntunan dari doa. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi sesudah memperbaikinya. Nah, dalam tafsir membuat kerusakan di muka bumi itu berbuat dosa. Wad'uhu, dan berdoalah khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan harap. Nah, jadi artinya jangan sampai berbuat dosa itu, maka jalinlah, hubungkan diri dengan Allah dengan banyak berdoa. Sehingga dengan terjalin hubungan diri dengan Allah dengan doa, dan doanya itu khaufan wa tama'an, diiringi dengan perasaan takut dengan harap, takut dan harap, maka itu akan terhindar dari perilaku melaksanakan dosa atau melakukan dosa yang itu dipandang itulah yang dianggap dengan membuat kerusakan di muka bumi. Maka di sini Allah memerintahkan wad'uhu khaufan wa tama'an. Berdoalah kepadanya dengan penuh rasa takut dan harap. Nah, lagi-lagi di sini khaufan wa tama'an itu adalah perasaan hati. Jadi selain khufiyah, suara yang lirih, suara yang lembut, suara yang rendah. Nah, suara yang rendah itu bagaimana? Suara yang rendah itu, ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah. Nah, itu rendah. Tapi kalau datar, ya Allah, tunjukkanlah kami. Nah, itu datar. Nah, kalau bacaan duduk di antara dua sujud, kita ucapkan Rabbighfirli warhamni wajibuni. Nah, rendah. Tapi kalau kita baca Rabbighfirli warhamni wajibuni adini wajibuni, nah, itu datar. Nah, jadi di dalam intonasi juga harus lirih. Lirih itu menunjukkan suara yang memohon. Nah, lalu bukan hanya fisik saja, lisan yang seperti itu, tapi juga harus diiringi dengan suasana hati yang rendah diri, kemudian khaufan, rasa takut, wa tama'an, dan penuh harap. Nah, dan di akhir ayat ini Allah menyatakan, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah qarib, dekat, amat dekat, minal muhsinin, bagi orang yang berbuat baik. Nah, yang dimaksud rahmat Allah itu rahmat Allah mana? Rahmat Allah itu bisa berarti berbagai macam. Surga itu rahmat Allah. Kebaikan rahmat Allah. Termasuk hujan itu juga rahmat Allah. Nah, apa rahmat Allah di dalam ayat ini? Rahmat Allah di dalam ayat ini artinya dikabulnya doa. Inna rahmatullah, sesungguhnya rahmat Allah yaitu dikabulnya doa itu. Ya. Jadi doa dikabul itulah rahmat Allah. Ketika kita berdoa lalu dikabul, akhirat itulah rahmat Allah. Nah, Inna rahmatullahi qarib, itu dekat. Dikabulnya doa itu akan dekat. Mina musinin, bagi orang yang berbuat baik, yang doanya sesuai dengan tuntunan. Nah, jadi kalau kita dalam kita melaksanakan sholat, lalu kita jalani itu semua sesuai dengan tuntunan, maka ini dapat memastikan diri kepada diri kita bahwa apa yang kita sampaikan kepada Allah ini diterima oleh Allah. Dan ketika diterima, maka itu
dekat untuk dikabul doa yang kita sampaikan. Nah, jadi karena ini adalah kesempatan bagi kita ketika sholat, maka tentu saja apa yang kita baca dari mulai takbir, bagaimana pikiran kita, ucapan-ucapan ini bisa diterima oleh Allah. Karena akan sangat rugi bagi kita, kita sudah membacanya, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah. Atau tidak ada jaminan itu diterima oleh Allah. Nah, kenapa tidak ada jaminan? Kenapa tidak diterima oleh Allah? Ya kalau kita membaca, tapi sampai pikiran kita kemana? Pikiran kita ke yang lain. Padahal yang kita baca, bacaan iftitah Allahumma ba'id baini wa baina, itu adalah doa. Ya Allah, jauhkan antara aku dan antara dosaku. Tapi pikirannya lagi kemana? Nah, dengan kondisi pikiran kita tidak fokus kepada bacaan itu, artinya tidak diiringi dengan hatinya. Jangankan tadoruan, jangankan khaufan wa toma'an. Hatinya, bacaannya saja tidak berada pada hati itu. Nah, jadi jauh dari tadoruan, jauh dari khaufan wa toma'an. Jadi tidak ada jaminan bacaan yang diiringi dengan sambil melamun itu akan diterima oleh Allah. Nah, jadi ketika kita baca dengan cara membaca seperti ini, itu akan menjadi rugi kalau akhirnya itu tidak diterima. Maka bagaimana kita pastikan ketika kita membaca itu, benar-benar diterima oleh Allah. Sehingga upaya agar diterima, maka tidak ada cara yang lain. Ucapan yang kita ucapkan ini diiringi dengan hati, diiringi dengan sepenuh harapan, diiringi dengan sepenuh permohonan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriqi wa maghribi. Allah, jauhkan antara aku dan antara dosa seperti jauhnya antara timur dan barat. Atau ketika ia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bagaimana ia berharap bacaan basmalah itu diterima oleh Allah. Bacaan basmalah itu sebagai persembahan dirinya yang terbaik. Nah, persembahan dirinya yang terbaik pada saat bacaan basmalah itu dimasukkan ke dalam hati, diiringi dengan perasaan tadoruan, khaufan, wa toma'an. Sehingga begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan diiringi dengan rendah diri kita, diiringi dengan penuh harap terhadap bacaan ini. Semoga kita dalam kondisi yang senantiasa basmalah, hidup kita dalam rangka untuk dan atas nama Allah, hidup kita dalam rangka mengabdi kepada Allah, hidup kita mengharap ridho Allah. Nah, di saat kita membacakan basmalahnya itu dengan seperti itu, maka itu adalah persembahan kita kepada Allah yang semoga Allah menerima persembahan yang terbaik kita. Nah, lalu berikutnya saat kita begitupun ketika kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan penuh rasa syukur karena telah basmalah, karena ia terhantar pada kondisi hidupnya adalah untuk Allah, hidupnya dalam rangka mengabdi kepada Allah. Dengan basmalah hidupnya dalam rangka berserah diri, menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, taat dan tunduk kepada Allah, maka ia iringi dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, bersyukur, sangat bersyukur. Tak perasaan ia ekspresikan begitu sangat bersyukurnya dengan basmalah, dengan mengucapkan hamdalah ini, maka itu adalah persembahan kita yang terbaik kepada Allah. Yang semoga hamdalah ini diterima oleh Allah. Lalu kita ucapkan Ar-Rahmanir-Rahim. Apa Ar-Rahmanir-Rahim? Allah sebagai yang memberikan anugerah rezeki. Karena Allah sumber dari Rahman, pemberi kasih sayang, sumber pemberi kasih sayang. Dan Allah juga memberikan Rahimah, kasih sayang khusus yang istimewa. Nah, dari itu semua tentu saja kita sangat berharap
kita mendapatkan kasih sayang Allah yang khusus, yang rahimah ini. Karena inilah yang akan menjadi jaminan bahwa kita akan diterima oleh Allah dengan satu sambutan yang istimewa. Orang yang mendapatkan rahimah itu, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim, Allah memberikan rahimah kepada orang yang beriman. Nah, orang yang mendapatkan rahimah itu di dalam surat Al-Ahzab 46, tahiyatuhum yauma yaqonahu salam. Ucapan penghormatan salam pada saat mereka menemui Allah. Jadi disambut dengan ucapan penghormatan. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi begitu kita memohonkan Ar-Rahman Ar-Rahim, benar kita mengharapkan rezeki di dunia. Benar kita mendapatkan berbagai kemudahan di dunia. Tapi jauh lebih besar harapan kita adalah rahimah. Ya. Kita mengharapkan rezeki tidak bisa kita pungkiri di dunia. Tapi jauh lebih besar harapan kita adalah rahimah. Nah, kita tunjukkan itu ketika kita ucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, dan itu dengan kita ekspresikan seperti itu, dengan sepenuh penghayatan seperti itu, maka itu adalah bentuk persembahan kita kepada Allah dengan kita sampaikan Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Nah, kemudian kita ucapan Malik Yaumiddin, itulah gambaran nanti di padang mahsyar, sesuatu yang begitu mencekam ya bagi seluruh manusia. Nah, maka pada saat itu terasa oleh kita ya, betapa gelisahnya, mencekamnya kondisi di mana kita dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Kemudian maka tidak ada lain, ucapan kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena kita ingin termasuk orang yang selamat. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Berharap dengan ia menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ia akan diselamatkan oleh Allah ketika dalam kondisi di padang mahsyar, di mana setiap orang gelisah menunggu nasib dirinya, dia akan menjadi apa nanti berikutnya. Nah, kita lanjutkan pagi hari ini dengan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, saat kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apakah kita yakin ucapan ini sampai kepada Allah? Apabila ketika kita menyampaikan, hati kita atau ucapan ini tidak berada pada hati kita. Ihdinas siratal mustaqim, betul. Bibirnya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tapi pikirannya kemana? Pikirannya ke kantor, pikirannya ke dapur, pikirannya ngurus yang lain. Padahal ucapannya ihdinas siratal mustaqim. Padahal kita sangat berharap Allah menunjukkan jalan kepada kita, jalan yang lurus. Yang berawal dari apa? Kita sangat berharap dari Malik Yaumiddin. Saat kita merasa cemas, takut, was-was, gelisah dengan kondisi nasib kita, dan satu-satunya jalan yang menyelamatkan kita adalah pengabdian kepada Allah, dan pengabdian kepada Allah itu harus dibuktikan di dunia. Dibuktikan di dunia itu kita berada pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita berada pada jalan yang lurus, maka itulah jaminan ketika di padang mahsyar itu kita menjadi orang yang selamat. Tapi ketika seseorang itu dia tidak berada pada jalan yang lurus, maka celakalah orang itu. Dia akan termasuk orang yang dimurkai atau dia termasuk orang yang sesat. Karena pilihan itu selain ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang penuh limpahan nikmat. Nah, inilah yang akan selamat nanti di akhirat itu.
di padang mahsyar itu. Nah, ghairil maghdub bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Jadi kalau seseorang itu dia tidak termasuk jalan yang lurus, berarti dia termasuk jalan yang dimurkai atau jalan yang sesat. Nah, berarti keinginan kita untuk berada pada jalan yang lurus itu begitu besar. Karena apa? Karena kita ingin selamat nanti di akhirat. Maka ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu dengan sepenuh harapan, dengan sepenuh permohonan. Pikiran kita fokus kepada bacaan itu. Tidak ada pikiran yang lain yang mengganggu. Karena kita membacakan sesuatu yang kita anggap penting bagi kita. Penting untuk nanti kehidupan kita di akhirat. Nah, kalau ternyata dari ihdinas siratal mustaqim yang disampaikan dengan sepenuh harapan, dan apalagi itu dibaca di bulan Ramadan, di mana permohonan doa itu dikabul oleh Allah, dan ternyata ucapan kita itu dikabul oleh Allah. Allah berkenan membimbing kita, menuntun kita berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah, tentu ini ada suatu keberuntungan bagi kita. Allah mengabulkan permohonan kita, ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi bagaimana cara kita agar ucapan ihdinas siratal mustaqim itu benar-benar diterima oleh Allah dan berikutnya adalah dikabul. Allah menuntun kepada kita jalannya. Jalan yang lurus ini. Jalan yang memastikan nanti di akhirat itu adalah kita termasuk yang selamat di padang mahsyar nanti. Nah, ihwatu iman rahimakallah. Nah, ini kalau yang tadi surat 755, 56, 205 itu adalah tata cara tuntunan doa dan zikir. Ya, sholat itu merupakan isi sholat. Kalau tidak doa, ya zikir. Ya, di 205 ayat 7 205 wadhkur rabbaka fi nafsika, di mana berzikir itu berzikirlah kepada Rabbmu fi nafsika, di dalam dirimu, di dalam hati kamu. Jadi berzikir itu dengan hati, tadoruan dengan rendah diri, wa khifatan, dan penuh rasa takut. Nah, silakan berikutnya bisa dibaca lanjutannya. Nah, kita langsung saja kepada pemaknaan tentang apa yang terakhir kita mohonkan, yaitu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, di mana jalan yang lurus itu adalah an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat. Nah, di surat An-Nisa ayat 69, Allah memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang telah mendapatkan nikmat Allah. Kalau permohonan kita adalah an'amta alaihim, Allah kemudian memberikan gambaran bahwa an'amallahu alaihim itu orang-orang yang alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah telah berikan kepada mereka nikmat itu. Di sini lebih jelasnya lagi kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi yang paling pertama dan menjadi dasar adalah taat kepada Allah dan Rasul. Faulaika, maka mereka itu ma'alladzina, bersama orang-orang yang an'amallahu alaihim, orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, minan nabiin, dari para nabi, wasiddiqin, dari orang-orang yang benar, wasuhada, dan orang-orang yang syahid, suhada, wassolihin, orang-orang yang soleh, wahusna,
dan sebaik ulaika dan mereka itu wahasuna sebaik-baik rafiqo teman ya. Jadi maksudnya mereka itulah yang mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu para nabi, yaitu orang yang siddiqin, syuhada, solihin. Nah, kalau kita perhatikan, kita tidak bicara yang lain, nabi saja, nabi yang mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, apakah yang dikatakan nikmat itu adalah harta, benda, dunia, kedudukan? Apakah setiap nabi itu seperti Nabi Daud menjadi raja, seperti Nabi Sulaiman punya kekayaan yang banyak? Tapi ternyata di dalam kisah para nabi, banyak nabi yang di akhir hidupnya dalam kondisi yang berat. Kondisi yang tidak jelas. Seperti Nabi Isa, kondisinya tidak jelas kemana, entah di mana. Dikejar-kejar oleh kerajaan. Kemudian Nabi Yahya, nasibnya lari ke sebatang pohon yang kosong, ternyata pohon itu digergaji. Jadi Nabi Yahya meninggal dalam kondisi yang digergaji dengan pohonnya itu yang dijadikan tempat sembunyi. Dan itulah ternyata orang yang mendapatkan nikmat Allah, yaitu tidak lain adalah orang yang hidupnya dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul. Nah, adapun ternyata Allah memberikan kekayaan, Allah memberikan kedudukan, itu semata-mata itu hanyalah ujian. Ada orang yang ia berada pada jalan Allah, dia diberikan kekayaan, diberikan kedudukan. Tapi ada juga orang yang berada di jalan Allah itu, dia tidak berada dalam kondisi kaya, dia tidak berada memiliki kedudukan yang tinggi, dia bahkan dikejar-kejar, bahkan dia kemudian terbunuh, bahkan dia lebih jauh kondisinya mungkin dari kasat mata itu menderita. Tapi mereka itu orang yang dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul. Jadi yang paling prinsip di sini wa may yuti'illaha wa rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka itulah mereka yang berada pada jalan Allah, yaitu tidak lain nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Nah, jadi ketika kita ucapkan ihdinas syiratal mustaqim, nah, bayangan kita bukan harta. Bayangan kita bukan kedudukan yang tinggi. Tapi bayangan kita adalah jalan yang benar. Jalan yang Allah ridhoi, jalan yang penuh dengan ketaatan, jalan yang penuh keberserahan diri, ketundukan, dan limpahan kebarokahan itu yang kita harapkan pada saat kita memohon ihdinas syiratal mustaqim. Nah, jadi tidak salah kita menggambarkan dari doa itu. Sehingga termasuk juga ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, apakah bayangan kita ketika Rabbana atina fid dunya hasanah? Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia itu hasanah, kebaikan. Nah, apa yang dibayangkan oleh kita ketika menyebutkan Rabbana atina fid dunya itu harta yang banyak atau kedudukan? Tentu saja bukan. Bukan itu yang dimaksud dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu bukan itu. Tapi fid dunya hasanah itu adalah jalan siratal mustaqim. Nah, kalau seseorang itu dia sudah berada pada jalan siratal mustaqim, yaitu dia lain fid dunya hasanah, maka terbukalah jalan wafil akhirati hasanah. Dia akan memasuki kehidupan akhirat yang hasanah. Kalau di budi dunianya dia berada pada kondisi fid dunya hasanah, yaitu tidak lain jalan yang lurus. Nah, tidak ada artinya dia banyak harta, banyak kekayaan, tapi dia tidak berada pada jalan yang lurus. Padahal dia punya semuanya. Nah, bukan fid dunya hasanah yang dimaksud. Fid dunya hasanah itu adalah jalan siratal mustaqim. Jalan siratal mustaqim. Fid dunya hasanah, terbukalah
fil akhirati hasanah. Nah, jadi supaya doa kita juga kita luruskan. Nah, itu yang sampai jam berapa? Ya, jam 7. Nah, itu yang harapan kita, keinginan kita, doa-doa kita sampai akhir membaca Al-Fatihah. Nah, jadi untuk melengkapi dari kajian sholat ini, ya bisa kita mencari masukan-masukan dari yang lain, atau membuka buku-buku tentang sholat, atau kajian-kajian dari ustadz-ustadz mana. Ya barangkali yang sekarang banyak dibahas kan ada tentang kajian sholat dari Ustadz Adi Hidayat. Silakan semua kita ikuti, kita perdengarkan, kita baca semua tentang masalah sholat itu, supaya kita menambah wawasan gambaran yang tidak lain dalam rangka apa itu semua wawasan yang kita miliki tentang sholat yang kita miliki dalam rangka yang paling utama. Pada saat kita sholat, saat itu kita tidak berpikir kemana. Saat kita konsentrasi khusyuk terhadap bacaan itu. Jadi sekarang kalau kita mencari ilmu kemana saja tentang sholat, sehingga kita memiliki segudang ilmu tentang sholat, tapi kira-kira apa artinya? Pada saat sholat dia tidak konsentrasi. Pada saat sholat dia tidak khusyuk. Pada saat sholat dia berpikir kemana-kemana. Padahal itu yang dipentingkan. Pada saat sholat itulah itu yang dipentingkan. Dia hadir. Hatinya hadir, mengikuti. Dia bisa mengikuti bacaan. Jadi sebetulnya ketika kita mempelajari kajian buku-buku tentang sholat, kemudian rajin mengikuti Ustadz mana saja membahas tentang sholat, itu sebetulnya dalam rangka agar kita memiliki dorongan dalam diri, sehingga di saat sholat itu, di saat sholat pikiran kita tidak kemana. Jadi dorongan itu yang kita cari dari kajian-kajian Ustadz mana, buku-buku yang kita baca, agar di saat sholat jangan ada pikiran yang lain. Nah, itu yang harus kita miliki. Nah, jadi silakan cari semuanya untuk melengkapi kekhusyuan sholat. Tapi yang paling penting di saatnya, ketika kita membaca dari mulai takbir Allahu Akbar, Allahumma ba'id bainai wa baina. Nah, pikiran kita terus manteng, tidak kemana. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Terus sampai salam. Nah, mudah-mudahan dengan dibaca dengan cara seperti ini, insya Allah, apalagi hari ini di bulan Ramadan ini bagaimana kita mengupayakan ada perubahan, paling tidak sholat yang kita lakukan menjadi bertambah baik. Nah, tapi ada satu hal yang ingin juga saya sampaikan kepada Ikhwatul Iman rahimahullah. Memang untuk bisa memahami, bisa mengikuti dengan sepenuhnya cara seperti ini, itu tidak ada upaya yang lain, yaitu dasarnya adalah menguasai arti bacaan sholat. Ya. Jadi sekarang masih ada kesempatan, ya, bulan Ramadan, di samping kita konsentrasi khusyuk dalam sholat, memaknai, menghayati, juga bagaimana kita menguasai arti bacaan sholat, sehingga begitu kita mengucapkan tidak lagi kesempatan kita menerjemahkan, karena kita sudah paham. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, itu kita sudah paham. Jadi tidak maliki yaumiddin lalu berpikir apa ya artinya. Nah, itu ada saat-saat yang menjadi terganggu. Tapi begitu maliki yaumiddin dia tinggal penghayatan. Iya karena budu, dia penghayatan. Ihdinas siratal mustaqim, dia tinggal penghayatan. Jadi setiap kata itu
yang ada adalah penghayatan. Jadi yang paling utama dasar dari ini semua adalah menguasai arti bacaan, sehingga dengan kita latihan menguasai arti bacaan dari mulai takbir sampai salam sampai pada kondisi menguasainya itu ketika membaca itu sudah otomatis kita mengerti. Ya seperti kita bicara seseorang bicara bahasa asing, dia dalam dirinya tidak diterjemahkan setiap kata per katanya, dia sudah langsung otomatis bicara lancar. Dia tidak menerjemahkan setiap kata ke katanya. Nah, demikian pula ketika kita sholat. Sudah tidak lagi kita menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, tapi kita sudah menguasai, ya, sudah paham. Itu barangkali sebagai penghantar pada pagi hari ini. Ya, barangkali untuk berikutnya bisa kita lanjutkan dengan dialog, dengan tanya jawab. Ya, silakan. Barakallahu li wa lakum. Nasrul minal fafatun wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Barangkali ada yang bertanya, saya keluar dulu screen-nya. Ya. Mangga. Kang Alip tuh udah ada, Kang Alip. Oh, Kang Alip, ya mangga. Silakan Kang Alip Gunadi nih. Untuk tadi langsung karena waktunya sudah jam 6:30. Ya, silakan Kang Alip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Punten terlambat. Ya, tidak apa. Ya, mangga pada Imatul Iman sekalian, bagi yang mau bertanya, yang mendiskusikan hasil paparan dari Ustaz Muhammad Madani, saya persilahkan. Saya coba lihat di chat. Oh, di chat belum ada. Ya. Mangga silakan kalau yang bertanya langsung buka aja mikrofonnya dan langsung bicara. Ada Pak Ustadz Zuhri tuh, Pak Alip. Kang Alip bisa mau menambahkan. Oh iya, Pak Ustadz Zuhri barangkali mau menambahkan, karena saya tertarik dengan bahasan tadi dari Pak Ustadz Mardani, betapa sholat itu memang harus mampu memaknai dari setiap apa yang kita bacakan. Mangga Pak Ustadz Zuhri mau menyampaikan pandangannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini malah hilang ya. Mohon maaf, kesenggol. Oh ya. Iya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menunggu
ada yang bertanya, saya akan menambahkan sedikit, tapi sesungguhnya yang disampaikan oleh Pak Umar Dhani itu sudah bagus. Tapi barangkali bisa saya tambahkan mengenai ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah pada jalan yang lurus. Itu juga ada di dalam tawajuh hanifan musliman. Nah, akan lurus dan berserah diri. Yang dimaksud minta petunjuk pada jalan yang lurus itu adalah pada segala bidang. Seperti Pak MC yang pertama tadi, di jalan, tunjukkan pada jalan yang lurus, artinya apa-apa yang sudah melekat pada jalan itu atau di jalan itu, supaya diluruskan untuk ditaati. Tidak melanggar rambu-rambu, begitu, tidak berhenti di tempat terlarang, dan sebagainya. Jadi di mana saja, bukan hanya dalam urusan sholat, tapi sholat harus berdampak sosial. Termasuk di kantor, kalau kerja itu sedikit malas, nah itu termasuk tidak lurus. Nah, jadi yang lurus itu adalah sesuai dengan SOP dalam pekerjaan di kantor itu. Baik waktunya maupun kualitasnya yang dilakukannya itu. Termasuk dalam urusan ritual, itu juga ada di sana syarat dan rukun. Maka jalan yang lurus adalah di mana syarat yang rukun dan rukun itu ditepati dan dipenuhi. Jadi kita juga jangan berpikiran sempit bahwa tunjukkanlah pada jalan yang lurus itu hanya dalam sebuah kasus, umpamanya sholat, zakat, puasa, haji, tapi juga dalam urusan sosial. Termasuk yang melekat pada bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan orang. Itu di mana lawan komunikasinya itu tidak memperhatikan pun kita kadang-kadang tersinggung. Itu tidak lurus. Nah, itu tentang ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ada siratal ladzina an'amta alaihim. Ini pesanan. Kalau kita sudah minta kepada Allah supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus, akan tetapi jalan yang lurus itu banyak. Lurus mungkin via apa itu dari segi fisik, nah, atau mungkin lurus dari segi batin, begitu. Lurus lahiriah dan batiniah. Nah, siratal ladzi ini sebuah pesanan lurus yang diberikan sebagaimana yang diberikan kepada orang yang Allah beri nikmat. Nah, kalau contoh lain supaya lebih gampang, umpamanya kita minta dibelikan apel. Nah, itu tidak setiap apel bisa diterima. Tapi pesannya itu, kalau seorang anak kepada ibunya ketika keluar, tidak usah ikut, nanti dibeliin apa yang diminta apel. Tapi apelnya itu, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, artinya ada pesanan apel yang khusus. Nah, maka dari itu, jalan yang lurus itu adalah jalan orang yang diberi nikmat itu adalah kasus khusus, artinya khususiyah, tidak yang mana, akan tapi yang diminta. Kalau umpamanya macam-macam yang lurus atau macam-macam apel, nah apel puji, nah itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, kekhususan daripada jalan yang lurus. Jadi
kekhususannya adalah orang yang diberi nikmat. Untuk tidak berubah permohonan kita kepada Allah, maka ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu memperkuat lagi sebagai taukid dari ihdinas siratal mustaqim. Takwidnya aja ada 3. Yang satu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, sebagaimana yang nikmat apa itu yang telah ditunjukkan kepada orang-orang yang diberi nikmat. Yang kedua, bukan orang yang komurkai. Yang ketiga, bukan orang yang sesat. Itu hanya merupakan taukid daripada ihdinas siratal mustaqim. Barangkali sementara itu, mohon maaf karena di sini banyak para mu'alim. Ini hanya supaya kita membangun dinamisasi dalam kita berdiskusi atau ngaji bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak. Ya, kalau Ustadz Zuhri sudah menyampaikan tambahannya. Di sini sudah ada masuk pertanyaan beberapa, ada mungkin 2. Assalamualaikum. Jadi inti dari nikmat dalam Quran surat Al-Baqarah itu adalah nikmat hidayah dalam Islam yang tidak bisa terbeli dengan apapun kecuali atas kehendak Allah. Bagaimana nikmat hidayah ini tidak lepas dalam kehidupan kita dan bagaimana cara bersyukur menurut Allah dan Rasul-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua juga masuk lagi. Bismillah, mau tanya Ustadz, sholat yang dikerjakan kurang konsentrasi, apakah sholatnya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ada tanda-tandanya kalau sholat kita diterima sama Allah? Nah, kurang lebih itu pertanyaan sudah masuk, mangga apakah mau Ustadz Juri duluan atau Ustadz Umar Dhani mau menyampaikan pandangannya, mangga? Ini Pak Toto dulu itu, yang Bu Nina itu agak berat itu. Oh, Pak Toto ya, silakan Pak Toto. Ada Pak Toto. Ada Pak Ustadz Toto. oh mangga. Ini tapi Totonya Sunarto. Ada Pak Toto Abu Julfa. Namanya ganti-ganti terus. Ada 2 Pak di sini. Oh iya. Oh, ada Ustadz Toto, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat khusyuk, terkait dengan apa tadi yang pertama? Hidayah di surat Al-Baqarah. Oh ya, nikmat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Tadi Pak Ustadz Umar Dhani sudah menjelaskan tentang adanya 4 golongan dari orang-orang yang diberi nikmat, yaitu yang pertama nabiyin, siddiqin, syuhada, dan solihin. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang memang kalau tadi konteks hidayah, ya nikmat hidayah. Artinya orang-orang yang memang diberi keyakinan, petunjuk di dalam hatinya, dia menjalankan syariat-syariat yang diperintahkan Allah kepadanya, dan istiqomah memperjuangkan risalahnya. Maka itulah jalan yang lurus, dan itulah satu nikmat yang dijalaninya. Dan nikmat di sini selain dalam aspek hidayah, juga merupakan satu kenikmatan tersendiri secara efek hidayah itu, di mana dia merasakan kenikmatan yang tersendiri pada saat menjalankan perintah Allah. Salat menjadi kenikmatan, sedekah menjadi kenikmatan, dia menjalankan saum menjadi kenikmatan. Jadi perintah-perintah Allah adalah satu nikmat secara spiritual yang dirasakan atau yang didapat
dari orang-orang yang memang Allah beri nikmat, sehingga dia dengan kekuatan hidayah itu mendapatkan nikmat dari apa yang dikerjakan terhadap perintah Allah tersebut. Ini merupakan satu hal yang memang perlu proses panjang, perlu latihan panjang, dan perlu satu upaya-upaya yang serius, yang keras, yang sungguh-sungguh, sehingga seseorang akan mencapai ke sana. Namun dari itu semua sebenarnya inti yang paling utama adalah sholat, zakat atau saum, perintah Allah yang lainnya yang merupakan wujud ibadah, baik itu dalam sekup mahdhah maupun ghair mahdhah, yang menjadi inti adalah liya'budullah mukhlishina lahuddin. Bagaimana mengabdi kepada Allah dengan satu keikhlasan. Jadi pada saat keikhlasan itu didapat, kenikmatan, rasa syukur itu akan bisa dirasakan. Tapi pada saat kenikmatan, keikhlasan itu tidak didapat, maka akan sulit sekali satu kenikmatan atau satu nilai rasa syukur yang bisa diraihnya. Kita bisa melihat satu fenomena yang sederhana. Pada saat kita diperintahkan, pada saat kita diperintah atau diminta seseorang untuk mengambil atau mengangkat sebuah benda yang berat, tapi kita dengan ikhlas, ridho untuk menjalankannya, maka kita mengangkat benda berat itu tidak menjadi masalah dan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi pada saat kita diperintah, diminta oleh seseorang untuk mengambil seceri kertas, yang itu notabene adalah ringan, tapi kita tidak ikhlas, kita tidak ridho menjalankannya, walaupun hanya seceri kertas, kita berat untuk bisa menunaikannya. Maka inti daripada kenikmatan yang akan terhantar ke dalam diri seorang muslim itu adalah sikap keikhlasan. Semakin ikhlas dia menjalankan satu ibadah, perintah, maka semakin dia merasakan kenikmatan itu. Bahkan pada tingkat rasa syukur yang sangat besar, sehingga apa yang dilakukannya tidak menjadi satu beban atau menjadi satu hal yang susah atau berat, tapi justru menjadi sesuatu yang dia nikmati, bahkan menjadi bagian yang menjadi rasa syukur yang besar, sehingga dia senantiasa mengupayakan apa yang diperintah Allah itu dia bisa lakukan dengan semaksimal mungkin dan dengan seutuh mungkin. Barangkali yang bisa saya gambarkan seperti itu. Jadi kenikmatan hidayah ini akan melahirkan berbagai aspek, dan aspek dari nikmat ini akan muncul manakala inti daripada pengabdian ibadah mukhlishina lahuddin, ya'budullah mukhlishina lahuddin dimiliki oleh seseorang. Barangkali itu, mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon disempurnakan, diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Toto yang sudah menyampaikan pandangannya. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, maka mau sama Ustaz yang mana, Ustaz Umar Dhani atau yang mana? Yang mana pertanyaan? Apa? Oh. Tanda diterimanya sholat dan sholat yang konsentrasi, apakah tidak konsentrasi itu tidak diterima? Ya. Baik. Jadi yang ini dulu, ini tentang bagaimana wujud dari rasa syukur. Ya, wujud dari rasa syukur itu adalah melaksanakan perintah Allah, ya tadi dengan mukhlishina lahuddin, dengan sepenuh keikhlasan. Itulah wujud dari rasa syukur. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana sholat saya kurang konsentrasi. Nah, itu merupakan PR, itu adalah satu tantangan, sesuatu hal yang harus kita upayakan agar dari sholat ke sholat semakin lebih baik. Jadi ketika kita merasa hari ini, saat ini sholat belum khusyuk. Nah, bagaimana saat berikutnya itu bisa khusyuk?
Karena untuk mencapai kekhusyuan itu memang harus sesuatu dipaksakan, harus dipaksakan dan tidak bisa secara otomatis. Seseorang itu karena dia sudah terbiasa ahli khusyuk, lalu dia otomatis bisa, tidak. Setiap orang tetap saja ketika akan memulai sholat dia harus konsentrasi, dia harus bekerja keras untuk konsentrasi itu. Nah, dia harus menghilangkan semua pikiran-pikiran yang lain. Dia begitu takbir Allahu Akbar, yang pertama itu takbiratul ihram, mengharamkan semua pikiran yang lain masuk dalam diri kita ketika kita akan memulai sholat. Nah, itulah kita mulai belajar latihan. Nah, kalau misalnya sholat yang kita lakukan saat ini, berapa persen pikiran-pikiran masuk dalam hati, dalam diri. Nah, ternyata sholat berikutnya sudah mulai berkurang. Sholat berikutnya sudah mulai berkurang. Nah, berarti ada perubahan lebih baik. Nah, saya selalu mengibaratkan pikiran kita itu ibarat gelas kosong. Nah, kalau gelas ini diisi dengan pikiran kita kepada Allah, disibukkan dengan Allah, sehingga seolah-olah gelas kita sudah kita isi penuh. Nah, jadi kita sibukkan gelas ini, pikiran kita yang ibarat dengan gelas tadi, sibukkan dengan Allah, dengan bacaan-bacaannya, dengan harapannya, dengan permohonan ampunannya, dengan penuh pengharapannya, itu disibukkan. Sehingga ketika gelas itu sudah penuh, tidak ada kesempatan air yang lain yang masuk. Tapi beda kalau gelas itu masih ada ruang yang kosong, belum penuh. Nah, kalau gelas itu belum penuh, berarti masih memungkinkan air yang lain masuk ke dalam gelas kita. Nah, sekarang bagaimana gelas ini jangan sampai ada ruang kosong, itu harus penuh. Nah, demikian pula pikiran kita. Pikiran kita jangan ada ruang-ruang yang kosong, itu dipenuhi semuanya, ibarat seperti gelas tadi. Nah, kalau pikiran kita sudah dipenuhi, maka ya mudah-mudahan ya, harapan kita tidak ada pikiran yang lain. Dan kalaupun ada pikiran yang lain, segera kita tepis, segera kita kembali lagi kepada pokok persoalan. Ya. Itu barangkali yang bisa dijawab dari pertanyaan. Ya, barangkali ada. Mungkin yang lain, bisa melanjutkan. Mau menyampaikan pandangannya, Mangga? Ya, saya mau tanya. Oh, silakan langsung aja. Ya, begini, tadi sudah disampaikan bagaimana doa yang makbuloh. Nah, di dalam kita membaca surat Al-Fatihah, di sana ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau saya membaca iyyaka nasta'in, lalu saya jeda dulu kepada ihdinas siratal mustaqim. Saya baca doa dulu di hati apa yang saya inginkan. Baru saya lanjut ke ihdinas siratal mustaqim. Apakah boleh seperti itu, Ustadz? Terima kasih, Tuhan kasiron. Ya. 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 Mangga. Ustadz Juhri mungkin yang belum. Ya, silakan Ustadz Juhri barangkali menjawab. Sering saya sampaikan, sholat itu sudah dilengkapi dengan berbagai perangkat tentang syarat dan rukun. Apapun syarat dan rukun itu harus diikuti gerakan dan bacaannya. Namun, sebagaimana Ibu Auzi Bahrun tadi sampaikan, itu menyampaikan doa dalam hati. Nah, itulah yang sering saya sampaikan bahwa kalau kita memiliki kasus dalam kehidupan, bawalah kasus itu ke dalam sholat. Sehingga dengan kasus itu kita minta diselesaikan dengan Allahu Akbar. Itu ketauhidannya itu akan terus menerus, setiap gerakan itu akan muncul tauhid. Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Itu dalam takbir-takbir intikal itu diungkapkan untuk mengembalikan dan menyampaikan. Ada 3 yang bisa disampaikan. Yang tadi 1 permohonan. Yang penting jangan dalam bentuk lafaz supaya tidak menjadi bid'ah. Itu menurut pandangan saya boleh meminta, tapi dalam hati gitu. Karena nanti semuanya itu akan dikunci. Al-yauma nahtimu ala wahim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjulum bima kanu yaksibun. Mulut kita akan dikunci, maka yang lebih utama adalah nanti yang akan dipertimbangkan oleh Allah itu hati, sebagaimana Ibu tadi sampaikan. Nah, yang kedua, di samping kita itu sholat itu menjadi tempat atau media untuk memohon kepada Allah, bisa juga kalau kita merasa diberi oleh Allah itu untuk bersyukur. Tentunya rasa syukur itu bisa dalam bentuk ritual, penghayatan ritual, dan bisa bentuk sosial. Nah, yang ketiga, di mana kita merasa masih banyak dosa, di dalam sholat itu bisa kita jadikan untuk bertobat. Tentunya bentuk dan teknis bertobat itu tidak boleh mengurangi atau menambah serta merubah syarat dan rukun sebagai perangkat sholat yang sudah disiapkan secara lengkap yang dicontohkan oleh Rasul. Itu pertanyaan yang sangat tinggi dan berkualitas. Bagus sekali. Sekali lagi, menurut pandangan saya, sepanjang itu tidak merubah atau terpenuhinya syarat dan rukun, itu dalam penghayatan itulah yang sering saya lakukan. Dan dari penghayatan itu, permohonan itu saya sampaikan kepada Allah yang berbeda dengan lafaz bacaan sholat, karena itu sudah ada contohnya. Itu ada rasa atau ada kenyataan yang saya rasakan bahwa terbukti permintaan itu terkabulkan. Jadi sekali lagi menurut pandangan saya itu boleh. Nah, begitu. Terima kasih. Oh iya, jazakallah khairan katsiran Ustaz, menyampaikan pandangannya dan jawaban dari Ustaz Zuhri seperti itu. Kalau Pak Ustaz Mardani mau menyampaikan pandangannya, barangkali menambahkan, karena pertanyaannya cukup bagus, mungkin jadi beberapa orang juga menjadi membiasakan seperti itu. Maka barangkali Jadi sedikit. Ketika kita ingin terus mengembangkan dari apa yang dibaca dari bacaan sholat itu, sebaiknya baca apa yang kita pikirkan, kita kembangkan itu yang relevan dengan apa yang dibaca. Jadi kita bisa mengembangkan seluas-luasnya ihdinas siratal mustaqim, tapi tidak keluar dari batasan-batasan ihdinas siratal mustaqim. Jadi silahkan berpikir ihdinas siratal mustaqim tujuannya ya Allah jalan yang lurus. Nah, tapi ruang lingkupnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian yang seperti barusan, bagaimana kalau ada keinginan untuk minta ampun ketika sholat? Jadi ada kesempatan kan, ketika kita ruku, ketika kita sujud, di saat itu di penghujung dari bacaan ruku sujud, Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, di saat Allahumma gfirli kita bisa berlama-lama. Ya Allah ampunilah aku. Nah, kita meminta ampun terhadap semua apa yang kita anggap salah, dosa yang selama ini. Apalagi ya kondisi kita saat itu dalam keadaan ruku, sujud, lalu minta ampun. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, kalau Allah kemudian mendengar dan menerima permohonan ampunan kita, sehingga kemudian Allah mengampuni dosa kita, kan betapa beruntungnya kondisi seperti itu. Nah, jadi ini bagaimana kondisi saat ini betul-betul kita manfaatkan di ujung, di
saat ruku sujud itu, di penghujung ruku sujud, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ampunilah aku. Nah, ini bisa diperlama sujudnya atau rukunya. Atau demikian pula kalau dia membaca subhana rabbiyal adzim. Nah, selesai dia membaca subhana adzim, itu masih bisa dia berhenti agak lama di saat itu, di dalam hati tidak diucapkan. Kalau yang tadi kan diucapkan. Kalau ini di dalam hati, dia setelah ia ucapkan subhana adzim, lalu ada perasaan minta ampun kepada Allah. Subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, diiringi permohonan ampun, ya Allah, subhana rabbiyal adzim, subhana ampuni. Nah, atau subhana rabbiyal a'la. Tapi memang lebih pasnya dibacanya lengkap. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, itu kan lebih lengkap lah. Ya, itu barangkali tambahan dari saya. Demikian. Jadi kalau Ustaz sudah menyampaikan tambahannya, waktu sudah menunjukkan pukul 7.40, gimana posisi kita Oh ya, ditambah sudah cukupkan? cukup. Udah. Ya. Karena waktu juga yang memisahkan.